Masya Allah, namanya siapa? Mulia Zura. Mulia Zura ini dari Samarinda dan sudah berapa juz? Alhamdulillah. 30 juz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Awatan. Hari ini kami mengunjungi salah satu dayah di daerah Panton Labu. Nama yayasannya adalah Yayasan Ummul Quran Mashkur El Muhsini ya. Ini terdapat di Rawa Ikti Panton Labu. Di sini total santrinya ada sekitar 210 santri, yaitu terdiri dari santri yatim 10 orang, kemudian santri untuk fakir dan miskin itu sekitar 120 orang, jumlah santriwan itu sekitar 123 orang, dan jumlah santriwatinya 87 orang. Yang mondok di pesantren ini atau di dayah ini atau di Yayasan Ummul Quran ini ada sekitar 85 orang. Nah, yang di belakang saya adalah pondok atau tempat tinggal putri santriwati, dan nanti kita akan ke seberang sana untuk yang putranya, santri putra. Hari ini kegiatan gerakan peduli duafa dan orang tua asuh singgah ke sini untuk membagikan infak beras yang sudah dikumpulkan oleh para donatur. Alhamdulillah hari ini kami membagikan 10 sak beras yang mudah-mudahan bermanfaat untuk daya bersangkutan. Pondok putri ini atau asrama putri, silakan Ustazah. Gak apa-apa, sambil lewat. Jadi pondok SI yang di belakang ini atau asrama putri ini sudah berjalan 3 tahun. Kalau yang putra itu sudah 6 tahun. Nanti kita akan tanya-tanya sejauh ini sih untuk dana yang didapat dari pesantren sendiri atau yayasan ini sendiri itu didapat dari iuran santrinya. Kalau dia umum itu dikutip kurang lebih 500.000 kalau saya lihat data yang kita terima. Kemudian untuk fakir atau miskin itu setengahnya, tapi untuk yatim itu digratiskan. Ya, jadi untuk Bapak Ibu pemirsa Al-Watan yang ingin menyumbang nanti bisa hubungi kami melalui komentar di bawah ini. Jadi ada beberapa program yang kita jalankan setiap bulannya, yaitu yang pertama infak beras setiap bulan ke dayah-dayah atau ke pesantren-pesantren yang memang menampung anak yatim, tahfiz Quran dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, program kita sembako ke duafa serta bantuan modal usaha. Kemudian yang ketiga program khusus itu untuk bantuan alat kesehatan dan kebutuhan lainnya. Mencoba cari informasi mengenai bagaimana para guru atau ustadz dan ustazah di sini mengajar itu miris ya, dalam artian ketika beliau adalah salah seorang ustazah pengasuh, beliau diberikan haknya untuk mengasuh anak-anak santri itu sebanyak 500.000 satu bulan ya. Rasanya dengan apa yang beliau lakukan sangat jauh, tetapi ya begitulah. Jadi untuk Anda yang ingin mendonasikan dana Anda boleh menghubungi kami juga. Selain itu, karena di sini di yayasan ini ada juga SMP-nya MTS ya, Sanawi ya betul ya, yang SMP Ummul Quran itu untuk tim pengajarnya dibayar apabila tim pengajarnya 30 juz, habis 30 juz maka dibayar 50.000 per jam. Tetapi jika tidak ada yang 10.000 gitu ya Ustaz. Ada yang 25. Oke, jadi ada tiga tipe pembayaran, 10.000, kemudian 25.000 dan 50.000. 50.000 ini pembayaran tertinggi untuk tim pengajar yang habis 30
Kemudian ini pun pembayarannya murni dari dana yang dikumpulkan oleh santri. Jadi tidak ada bantuan dari manapun. Jadi Anda apabila Anda tergerak hatinya boleh menghubungi kami tim Gepedu, insya Allah amanah Anda akan kami sampaikan kepada yang berhak. Nah, kalau dilihat dari kamar, ini salah satu kamar yang bisa kita lihat. Ukurannya tiga ya, 3x3 untuk 2 tempat tidur. Ya, jadi tingginya juga saya sekitar 163, mungkin ini paling ada 2 meter ya, kurang lebih 2 meter. Tapi di dalam kamar fasilitasnya cukup lengkap, ada kipas angin, tempat tidur, dan juga ada lemari masing-masing. Jadi lemari ada 2, tempat tidur ada 2, dan 1 kipas angin untuk setiap kamar, gitu ya Ustazah. Tapi suasananya nyaman di dalam sini, hawanya dingin ya. Insya Allah karena kami berdiskusi di sini. Dapurnya yang berantakan tapi ruangnya nggak berantakan. Ya. Jangan kemari terus. Ya Allah ampun. Bahkan kalau kita lihat atasnya ini masih menggunakan tenda ya. Bisa kita lihat sangat rendah sebenarnya, sangat rendah. Tetapi ini tidak membuat mereka surut untuk terus menimba ilmu. Semoga bisa terus. Ini ada mesin jahit. Oh, Ustazah jahit. Boleh nggak keluar dulu? Yang sudah ready, yang sudah siap. Ya, ini ada beberapa orang santriwatinya. Oke. Ini kelas berapa sekolahnya? Satu SMP ya? Satu SMP juga? Ini kelas 6. Oh, kelas 6 ya? Iya. Oh, Masya Allah. Ada yang kelas 4 SD. Ini lemari apa ini? Lemari penyimpanan kan Umum? ikan. Iya, itu umum. Masih umum ya? Jadi ini bisa kita lihat ada beberapa lemari tempat penyimpanan umum ya. Jadi adik-adik ini mungkin izin boleh dibuka. Oh iya, ada bajunya. Di belakang kamar mandi ya, Ustazah ya? Oke, di belakang kamar mandi. Jadi di sini ada sekitar 8. Di sudut sana ada 1 unit mesin jahit. Ini kayaknya Ustazahnya usaha. Jangan jauh-jauh Ustazah. Usaha sampingan kata Ustazahnya. Tapi Masya Allah, apa ya? Ini mungkin nanti bisa jadi salah satu modal ya untuk diajarkan ke anak-anak. Jadi mereka bisa berwirausaha juga dengan cara menjahit melalui ustazahnya. Masya Allah luar biasa sekali. Usaha ustadz dan ustazahnya di sini tuh bikin saya merinding. Ayo boleh kita keluar. Ini rata-rata semua dari mana nih asalnya? Yang paling jauh? Kuala Simpang, Masya Allah. Kenapa mau jauh-jauh ke sini dari Kuala Simpang? Namanya siapa? Khairul Nisa. Kenapa? Panggilannya Nisa? Ya, Nisa kenapa mau jauh-jauh dari Kuala Simpang sampai ke sini? Karena Mama Nisa bawa ke sini agar Nisa bisa jaga Mami di Agapin. Jaga Mami. Sudah berapa juz hafalnya? 3. 3, Alhamdulillah. Umurnya apa Pak? Umurnya 12 tahun. 12 tahun, berarti kelas 6? Kelas 1 SMP? Oh, kelas 1 SMP. Lain? Dari mana nih? Ini dari Korea. Dari Perla, Masya Allah. Ini dari Kuala Simpang, ini dari Perla. Namanya siapa, Nak? Siapa? Ulfatul Auliadara. Ulfatul. Nama panggilannya? Dara. Ini Dara dari Perla, Aceh Timur. Ini juga sama nih kayak Nisa. Kok mau jauh-jauh ke sini? Menuntut ilmu, Masya Allah. Alasannya menuntut ilmu luar biasa. Tabarakallah. Mudah-mudahan berkah ilmunya, insya Allah ya. Itu di situ. Di situ aja. Oh iya udah. Yuk kita boleh dokumentasi dulu Nak, ya. Yang
Ini dari mana nak? Sampo ini ya? Masya Allah. Ini dari Sampo ini. Alhamdulillah. 30 juz. Alhamdulillah. Dan seperti yang dibilang tadi, kami hanya perantara saja. Kami yang di sini hanya perantara, tapi orang-orang di luar sana yang menitipkan. Baik pemirsa Al-Watan, kali ini saya sudah bersama Ustadz Harwalis. Beliau adalah Ustadz di sini sebagai Pengasuh asrama. pengasuh Kepala asrama, asrama. kepala asrama. Baik, berarti baik putra maupun putri ya? Atau hanya putra saja? Putra saja. Dan tentunya juga saya tadi lupa memperkenalkan diri Ustadz. Kami sebenarnya dari katakanlah relawan ya, kami relawan yang kami sebut sebagai Gerakan Peduli Duafa dan Orang Tua Asuh. Jadi di program kami singkat Gepedu Ota Ustaz. Di Gepedu Ota ini ada beberapa program yang biasanya kita jalankan. Salah satunya itu infak beras yang kami kutip dari donatur. Jadi berapapun donatur mau menyumbangkan hartanya, insya Allah kami terima gitu. Dan inilah untuk ini pertama kali kami kesini gitu. Dapat informasi sambil jalan-jalan kita jalan. Alhamdulillah kami diberikan langkah hingga ke sini Ustaz, bisa ketemu sama Ustaz, bisa ketemu sama anak-anak dan memberikan sedikit yang kami miliki yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk saudara-saudara kami yang ada di sini gitu. Dan juga selain infak beras yang rutin kami laksanakan setiap bulannya, kami juga melaksanakan program peduli duafa, yaitu memberikan sembako untuk duafa yang memang sangat membutuhkan serta modal usaha. Jadi kami akan melihat kalau misalnya memang mereka masih mampu untuk berusaha, insya Allah kita akan berikan bantuan modal walaupun tidak banyak. Jadi sesuai kemampuan kami yang kami terima setiap ada donaturnya gitu. Ustaz, ini tadi saya sudah tanya-tanya juga sama Ustazah di dalam ya, ada 37 santriwati ya, santriwati. Nah kalau untuk putra sendiri 30 orang. 30 orang. Oke, kalau kita flashback ini kan kalau kita lihat ini tempatnya punya sendiri atau ini kalau yang komplek putri ini wakaf.
wakaf satu keluarga. Sedangkan yang Prospek Putra itu kita itu sebenarnya itu tanah menasah kampung. Jadi kita cuma dikasih hak pakai saja. Kalau yang putri insya Allah kita udah murni kita wakaf. Jadi kita nggak pindah lagi ke depan. Kalau itu kita mungkin ya, kemungkinan besar kita akan pindah gitu. Dan kami pun insya Allah sudah buka wakaf tanah di samping. Jadi ke depan kalau ada target bangun asrama tapi mungkin di samping sana. Jadi kalau untuk masak ini Ustaz, untuk masak ini sekali masak untuk kedua santri, sekali masak untuk kedua santri ya. Di sini tim pengajarnya ada berapa orang Ustaz? Kalau untuk santri putra sendiri ada saya nanti ada langsung beliau pimpinan Ustaz Musin, ada Ustaz Nasdi Ardiansyah nanti itu kalau untuk yang putranya. Kalau yang putrinya nanti ada tadi Ustaz itu saya bisa sudah di suatu firewall. Cuman kami di sini pakai sistem ini Bu, sistem kelas. Jadi kami bagi dengan 3 kelas, ada namanya nanti Pusta Putra, Pusta Putri, Aliyah Putra, Aliyah Putri, 4 kelas. Jadi nanti gurunya itu nggak monoton, artinya dibagi semua kelas itu dapat guru yang lain gitu misalnya. Malam siapa misalnya, pagi siapa nanti itu. Jadi nggak Rolling ya? Ya rolling. Nah, ini kan tadi saya sempat tanya kalau untuk yang kelas di santri putri ada yang dari Kuala Simpang, ada yang dari Parmalat gitu ya. Kalau secara keseluruhan yang paling jauh dari mana Ustaz? Bisa dibilang untuk sementara masih Kuala Simpang. Kuala Simpang ya. Kalau yang putranya ada dari Simpang Rangkaya. Simpang Rangkaya. Itu paling Simpang Ulim ya. Nah, yang paling jauh kan Kuala Simpang. Kuala Simpang paling jauh ya. Dan tadi di putri juga ada yang sudah 30 juz. Ya, Alhamdulillah saya sampai orang, merinding. ya. Dengan ya maksudnya dengan kondisi yang serba kalau bilang cukup kayaknya masih jauh ya Ustaz ya. Jadi serba pas-pasan tapi alhamdulillah semangat mereka luar biasa. Dan kalau boleh tahu Ustaz, ini untuk penghasilan sendiri tim pengajarnya bagaimana Ustaz? Oke, gini. Kami di sini kalau untuk honornya ya, honor gurunya. Iya. Bisa dibilang lillahi ta'ala. Jadi kapanpun dikasih berapapun jumlahnya kami ya hanya terima saja. Enggak pernah dipatok, Ustaz antum segini enggak. Jadi dikasih segini terima. Yakin kalau rezeki itu Ya, memang dari ya. Allah insyaallah ya. Yang penting berkah Ya. dari ya. Allah. Sejauh ini sudah ada donatur tetap tidak di sini Ustaz? Untuk sementara belum. Kita Belum belum ada. punya donatur tetap. Ya, kami pun gimana ya? Sekarang kami berharap cuma dari SPP saja. Nah, itu berapa SPP santrinya? Per bulannya satu orang santri 500.000. Itu pun nggak semuanya penuh. Paling nanti ada orang yang nggak mampu ya kita kasih diskon, keringanan. Pokoknya yang nggak semuanya bayar full sudah. Ada yang yatim gratis. Sudah berapa tahun Ustaz? Kita jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Itu putra putri ya? Ya. Dulu kita mulainya dulu bukan asrama. Kita dulu non asrama, tempatnya itu di Masjid Raya Pasir. Nah, akhirnya ada orang yang wakaf rumah di Nusa Banton nggak lama, cuma sebulan. Habis itu alhamdulillah langsung dapat tempat di sini. Jadi kalau kita jumlahkan paling kita jalan 4 tahun atau 4 tahun lah. Sekitar 45 tahun Ustaz ya. Putri baru dibuka puasa tahun 2018 kemarin. Berarti baru setahun. Ya, awalnya dulu cuma putra saja. Setahun tapi bisa 37. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Ini ada piala-piala. Saya lihat ini piala apa ya? Ini piala MTQ tingkat santri. Jadi tingkat santri di asrama kami. Jadi kami buat lomba per santrinya, per kelasnya. Ini piala mereka sih sebenarnya. Jadi mereka juga semangat Ya, walaupun dengan kalau segala yang ini keterbatasan. alhamdulillah kami menang juara 1 ya yang dibuat oleh siapa dia? Masjid di Jakarta itu dari Aceh. Jadi kami wakil Aceh, santri kami itu di cabang Syarihul Quran. Jadi alhamdulillah juara 1. Santri kami yang ikut. Jadi bisa dilihat pemirsa bahwasanya ya dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pesantren Ummul Qura Masykur Mahad Darul Tahfiz Masykur El Muhsini. Mahad Darul Tahfiz Masykur El Muhsini ya, dengan segala keterbatasan tim pengajar juga tidak banyak, kemudian bisa dikatakan dibayar dengan lillahi ta'ala, namun mereka bisa mewakili Aceh dan menjuarai
juara 1 Olimpiade Syahril Quran itu di Jakarta. Di Jakarta. Jadi bisa dikatakan tingkat nasional bisa diraih oleh salah satu santri yang ada di pesantren ini, Ummul Qura ini. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah untuk kita semua, Ustaz. Yang mudah-mudahan juga dengan melalui pemirsa Al-Watan, kami juga membuka donasi sebesar-besarnya untuk Anda yang ingin berdonasi dan bisa berbagi bersama saudara-saudara kita yang ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk menambah semangat adik-adik yang ada di sini, ya para pencari surga, para calon-calon penghuni surga yang Masya Allah, ada yang hafal 30 juz, bahkan tadi sempat saya tanya ada yang kelas 4 SD, katakanlah usia sekitar 9-10 tahun, sudah 15 juz ya, dan tidak terpenuhi rasanya. Ya kita aja yang sudah setua ini mungkin masih jauh sekali, 30 juz pun mungkin masih merangkak ya. Tapi alhamdulillah adik-adik di sini sudah Masya Allah, berkat bimbingan dari para ustadz dan ustazah yang juga luar biasa, mau menyempatkan diri, mau memberikan energinya, mau memberikan seluruh tenaga ilmu yang mereka miliki lillahi ta'ala.